Jumpa lagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang uji normalitas ya. Bagaimana apabila pada saat kita menguji normalitas data itu data kita tidak normal. Apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama-tama kita akan coba untuk melakukan uji normalitas ya. Seperti biasa, untuk uji normalitas kita menggunakan analyze, non-parametric, kemudian ke one sample KS. Nah, di sini ini sudah saya masukkan, ini semuanya tinggal yang DDS, ini saya masukkan. Kemudian normal ya, ini diklik normalnya. Terus kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya ya, ini kita lihat di asymptotic ini normal bila nilainya p-value-nya itu adalah lebih dari 0,05. Kita lihat yang normal berapa biji. Ternyata yang normal cuma ada tiga variabel saja dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 variabel. Cuma ada 3 yang normal. Ini kan tentu pusing ya kita sebagai peneliti bagaimana mensikapi data seperti ini. Nah, ada sebuah e-book yang bagus sekali yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Ya, e-book ini bisa kita download di Google Scholar atau di Google. Di sini judulnya adalah SPSS Exact Test 7.0 for Windows. Di sini kalangan dari Cyrus R. Mehta and Nitin R. Nah, ini di sini ada pembahasan yang cukup menarik yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Di sini ada tentang exact test. Exact method. By default, SPSS calculates significance level for the statistic in cross-step and non-parametric test procedure using the asymptotic method. Ya, ini coba sudah saya masukkan ke Google Translate biar lebih memahami ya. Jadi begini. Secara default, SPSS menghitung tingkat signifikansi untuk statistik di tabulasi silang dalam non-parametrik. Ini menggunakan metode asymptotik. Ini berarti nilai P adalah diestimasi berdasarkan asumsi bahwa data mengingat ukuran sampel yang cukup besar. Namun, bila kumpulan datanya kecil, tidak seimbang, atau distribusinya buruk, metode asymptotik mungkin gagal menghasilkan hasil yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, lebih disukai untuk menghitung tingkat signifikansi berdasarkan distribusi yang tepat dari statistik uji. Hal ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan hasil yang akurat nilai P tanpa mengandalkan asumsi yang mungkin tidak dipenuhi oleh data Anda. Artinya adalah bahwa secara default SPSS itu memakainya data asymptotic method. Jadi di sini outputnya adalah memakai asymptotic ya. Tapi sebenarnya ini tidak selalu tepat untuk kita gunakan, terutama 24, jadi tidak tepat apabila kita menggunakan metode yang asymptotic. Kemudian kita lihat lagi pembahasan di sini tentang bentar, yang atas dulu ya kita baca. Nah, nih, seperti the following example demonstrates the necessity of calculating by the p-value. Nah, ini untuk small data. Nah, ini sebenarnya kita selain asymptotic, kita bisa menggunakan yang metode exact to tail. Ya.
The exact p-value based on person statistic. Nah, ini setelah di exact hasilnya 0,040. Nah, ini compare to 0,073 dari asymptotic value. Coba ya, kalau exact metode exact itu bisa kita gunakan. Nah, kita bisa menggunakan metode exact sebagai alternatif dari metode Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan asymptotic. Jadi kalau eksak itu sama, kita pakainya one sample KS, tapi di sini ini ada eksak ya. Eksak kita klik, kemudian kita klik di eksak di sini. Nah, ini time limit per tes itu adalah kira-kira untuk SPS ini dia akan memproses selama 5 menit begitu. Nah, kita continue, kita oke. Nah, di sini akan muncul dua perhitungan ya. Ini yang eksak, kemudian asimptotik. Nah, ini pengetahuan ya, ini tadinya 0,2 menjadi 0,869. Nih. Ya, setelah kita pakai eksak, variabel yang normal itu menjadi meningkat. Variabel yang tidak normal ini menjadi tinggal ini 1, 2, 3. Tinggal 3. Dibanding tadi yang jumlahnya ada sekitar 7. 7 yang tidak normal, setelah kita pakai eksak menjadi 2 yang menjadi 3 yang tidak normal. Terus kemudian ada satu lagi pakai Monte Carlo method. Ini ada the exact calculation always produce a reliable result regardless of the size, distribution, sparseness, or balance of data. Coba kita terjemahkan ya, artinya apa? Nah, ini eksak ini akan menghasilkan data yang dapat diandalkan terlepas dari ukurannya, distribusi, ketersebaran, atau keseimbangan data. Jadi, lebih tepat kalau datanya kecil, itu kita pakainya adalah metode eksak. Nah, sekarang ada lagi metode ketiga yaitu the Monte Carlo method. Coba kita terjemahkan. Kan kita memakai Monte Carlo. Ini, meskipun hasil yang tepat selalu dapat diandalkan, beberapa kumpulan data terlalu besar untuk P yang tepat yang akan dihitung, tapi tidak memenuhi asumsi yang diperlukan untuk asymptotic method. Dalam situasi ini, metode Monte Carlo memberikan estimasi yang tidak bias dari nilai P yang tepat. Metode Monte Carlo adalah metode sampling berulang. Nah, di sini metode Monte Carlo berulang kali mengambil sampel tertentu untuk hasil. Artinya adalah bahwa metode Monte Carlo ini tepat digunakan untuk sampel yang lebih besar. Coba ya kita cek misalnya. Misalnya untuk ini kita data yang ini ya, misalnya kita cek kalau pakai Monte Carlo. Ini kita eksak, kemudian di sini Monte Carlo. Nah, ini kalau Monte Carlo itu kita bisa data sampai 10.000 sampelnya. Nah, ini adalah data Monte Carlo. Nah, untuk data Monte Carlo ini hasilnya hampir sama ya. Hasilnya hampir sama dengan yang tadi yang eksak karena ini datanya ada data yang sama. Tapi kalau misalnya nantinya datanya itu lebih besar, mungkin hasilnya akan berbeda. Nah, kesimpulannya adalah bahwa
Untuk normalitas data, kita tidak harus selalu menggunakan asimptotik saja. Kita bisa memberi alternatif selain asimptotik. Kita coba untuk kita analisis dengan eksak. Kemudian kalau datanya besar, kita analisis dengan menggunakan Monte Carlo. Baik, semoga bermanfaat tutorial kita kali ini. Sampai jumpa lagi.